orang-orang menyebarkan fitnah pada Sari bahwa Sari memelihara pesugihan dan menumbalkan warga desa. Dan di suatu malam yang sangat terang, persis seperti malam saat kamu dikejar itu, Gus, sekelompok warga yang gelap mata mendatangi gubuk Sari. Mereka menyeretnya keluar ke arah rel kereta api, kata Pak Dharma. Bagus mendengarkan dengan seksama. Mereka mengejarnya tanpa ampun, Gus. Sari terus berteriak minta tolong dan bersumpah tidak melakukan pesugihan itu. Tapi warga tidak peduli. Salah satu warga yang paling beringas kemudian mengambil sebilah golok besar. Dengan kejam dia membacok lengan kanan Sari hingga putus di dekat bantalan rel. Astagfirullah, sampai sekejam itu, Pak. Sari yang bersimbah darah mencoba merangkak di atas rel dengan tangan kirinya yang tersisa, mencoba meraih potongan lengan kanannya yang jatuh di kerikil. Tapi di saat yang sama, kereta malah melintas dengan kecepatan tinggi dari arah timur. Dan bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita mulai ceritanya di Tony FS. Minyak tanah di dalam lampu teplok gerobak cilok itu sudah hampir habis, menyisakan nyala api kecil yang bergoyang setiap kali roda sepeda tua milik Bagus menghantam lubang jalan. Malam sudah merambat melewati pukul 9. Bau gurih saus kacang dan uap adonan tepung kanji yang gurih tipis-tipis masih menguar dari dandang aluminium di boncengan belakang. Bagus merapatkan jaket kainnya yang sudah bolong di bagian siku. Angin malam Desa Sukomaju berhembus lebih dingin dari biasanya. Bagus menghentikan sepedanya di pertigaan dekat pos ronda yang kosong. Dia merogoh kantong celana, menghitung lembaran uang ribuan yang lusuh dan beberapa keping koin hasil jualan sejak siang tadi. Hasilnya cukup untuk membeli beras dan membayar sisa uang buku anaknya esok hari. Di depannya, jalan desa bercabang 2. Jalan utama yang memutar jauh melalui pasar, atau jalan setapak berbatu yang memotong di sepanjang pinggiran rel kereta api. Bagus memandang ke arah rel. Besi-besi jalur kereta itu tampak berkilau di bawah cahaya bulan yang benderang. Suasana di sekitar rel sangat lengang. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali suara burung malam dari arah pohon beringin tua di dekat perlintasan tanpa palang pintu. Beberapa bulan lalu, seorang wanita desa tewas mengenaskan di sana, tersambar kereta malam saat mengumpulkan kayu bakar. Warga meyakini wanita itu melamun karena ditarik oleh makhluk gaib penunggu rel. Biasanya ngon kuwi arane setan budek. Iya, setan budek karo setan picek jarene. Nah, sejak kejadian tragis itu, cerita lama tentang sepotong lengan kanan tanpa tubuh yang sudah melegenda puluhan tahun di sebut saja Desa Sukomaju kembali hangat dan membuat warga mendadak menjadi penakut lagi. Mereka gencar menyebarkan kembali kisah tentang sepotong lengan kanan tanpa tubuh yang suka merayap di atas bantalan rel kereta setiap kali bulan sedang terang. Bagus memilih menutup telinga. Baginya, perut yang lapar jauh lebih nyata daripada hantu kelaparan yang ditakuti orang-orang kampung. Dia baru saja hendak menaiki sepedanya kembali ketika sebuah suara berat memanggilnya dari kegelapan pos ronda. "Gus, baru mau pulang kamu?" Bagus menoleh. Pak Heru, ketua RT yang baru keluar dari sela-sela pohon pisang dengan sarung melingkar di leher, berjalan mendekat. "Iya Pak, alhamdulillah ini dagangan sudah bersih. Tinggal sisa kerak saus saja di panci," jawab Bagus sambil membetulkan posisi handuk kecil di lehernya. Pak RT melihat ke arah sepeda Bagus, lalu beralih menatap jalan setapak di pinggir rel kereta. Wajah orang tua itu berkerut, tampak ragu. "Kamu mau lewat jalan pinggir rel itu lagi?" "Iya Pak, kalau lewat jalan pasar jauhnya 2 kali lipat. Kasihan sepeda saya ini, rantainya sudah sering los.
kalau dipakai menanjak di dekat pasar, kata Bagus jujur. Apa kamu tidak dengar cerita orang-orang akhir-akhir ini, Gus? Seminggu ini sudah 3 orang loh yang melihat hal yang sama di sana, kata Pak RT dengan suara yang direndahkan. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri seolah takut ada yang menguping. Bagus tersenyum tipis, berusaha menghormati pria yang lebih tua itu. Cerita soal tangan buntung itu ya Pak, jangan disepelekan, Gus. Kang Mulyo yang biasa ngobor kodok, nyari kodok malam-malam saja, sampai demam 3 hari karena melihat sendiri tangan itu merayap di antara batu kerikil rel. Bentuknya tangan kanan, bergerak cepat sekali seperti laba-laba besar, bisik Pak RT begidik. Mungkin Kang Mulyo cuma salah lihat, Pak. Di pinggir rel itu kan banyak musang atau gerangan yang suka lewat kalau malam. Kalau bulunya gelap dan jalannya cepat, memang mirip dari kejauhan, balas Bagus menenangkan. Pak RT menggelengkan kepala dengan tegas. Bukan musang, Gus. Kang Mulyo itu matanya masih awas. Dia melihat jelas ada 5 jari yang mengetuk-ngetuk besi rel. Bunyinya cetak, cetak, cetak. Sumpah demi apapun, dia berani mati kalau dia bohong. Saya bukannya tidak percaya dengan hal-hal begitu, Pak. Tapi kalau saya harus memutar jalan setiap malam, minyak lampu saya habis di jalan, kaki saya juga sudah pegal semua. Yang penting saya lewat tidak berniat mengganggu siapapun. Saya cuma mau pulang ke rumah ketemu anak istri, ujar Bagus lembut. Ya sudah, kalau kamu memang keras kepala, tapi ingat, kalau melihat ada yang aneh, jangan ditonton. Langsung lari atau kayu sepedamu secepatnya. Jangan menoleh ke belakang, pesan Pak RT sambil menepuk pundak Bagus. Matur nuwun, Pak. Saya permisi duluan, pamit Bagus. Bagus mulai menekan pedal sepedanya, membawa kendaraan tua itu memasuki jalan setapak yang penuh dengan kerikil tajam. Ban sepedanya berdecit pelan saat bergesekan dengan batu di sebelah kanannya. Tanggul rel kereta api berdiri setinggi dada manusia, ditumbuhi rumput liar dan semak-semak yang rimbun. Cahaya bulan malam itu begitu kuat, membuat bayangan tubuh Bagus dan sepedanya memanjang di atas tanah berdebu. Pikiran Bagus melayang pada ucapan Pak RT tadi. Ia tahu, warga desa memang mudah heboh jika ada kejadian tragis. Kematian wanita beberapa bulan lalu itu memang mengerikan. Tubuhnya ditemukan terpisah beberapa meter dari rel. Wajar jika imajinasi orang-orang mulai liar dikuasai rasa takut. Bagus menarik nafas dalam-dalam, menghirup udara malam yang terasa semakin menusuk kulitnya. Dari arah belakang, samar-samar terdengar suara pintu rumah penduduk ditutup, menandakan desa benar-benar telah terlelap. Kini hanya ada Bagus, sepedanya, dan jalur besi panjang yang membelah kegelapan menuju rumahnya di ujung desa. Di tengah keheningan itu, Bagus berpapasan dengan sebuah warung kopi kecil yang sudah tutup. Namun pemiliknya, Lekmen, masih duduk di amben bambu depan warung sambil menggulung rokok tembakau. Gus, sini, mampir dulu. Minum sisa teh hangat. Ayo, sini, panggil Lekmen saat melihat lampu sepeda Bagus mendekat. Bagus mengerem sepedanya dengan kaki karena rem karetnya sudah blong. Boten usah, Lek. Ndak usah, sudah malam, Lek. Istri pasti menunggu di rumah. Lekmen berdiri, berjalan ke pembatas bambu warungnya. Kowe kui nekat nemen. Kamu ini nekat sekali, jam segini masih lewat sini. Apa ora wedi sih? Apa nggak takut? Lah, takut sama apa, Lek? Sama dagangan tidak laku saya lebih takut daripada ketakutan apapun, canda Bagus. Lekmen tidak tertawa,
Ia justru menyalakan korek api, membakar ujung rokoknya hingga menyala kemerahan. Kowe iki durung ngerti ya? Mau maghrib, kamu itu belum tahu ya? Tadi maghrib, anak-anak yang pulang mengaji dari musola barat juga melihatnya. Mereka menangis semua sampai rumah. Melihat tangan itu lagi, Lek? Tanya Bagus, mulai merasa bosan dengan topik yang sama. Iya, jarene tangannya kui muncul. Tangan itu muncul dari sela-sela pohon pisang di pinggir rel, lalu merayap naik ke atas besi. Anak-anak itu bilang jalannya patah-patah, tapi cepet sekali. Makane, mending kue lewat jalan dhuwur bae. Kamu lewat jalan atas saja, biar memutar sedikit, yang penting atine tenang, kata Lekmen menasihati. Bagus membetulkan posisi duduknya di atas sadel besi yang keras. Alah, anak-anak kan memang suka menakut-nakuti satu sama lain, Lek. Satu teriak hantu, ya yang lain pasti ikut lari karena panik. Lekmen mengembuskan asap rokoknya ke udara. Sakarepmu, Gus, terserah kamulah. Tapi kalau nanti kamu ketemu sendiri di depan sana, jangan bilang saya tidak mengingatkan. Awas nek ngomong aku orang elengke. Awas kowe, Gus. Iya, Lek. Doakan saja selamat sampai rumah. Aku tak jalan sih, Lek. Matur nuwun, kata Bagus sambil kembali mengayuh sepedanya. Yo, hati-hati ya, Gus. Ojo ngelamun kowe. Jangan melamun di dekat tikungan depan, teriak Lekmen dari kejauhan. Bagus hanya mengangkat tangan kirinya tanpa menoleh kembali. Sepeda ontelnya terus bergerak maju, meninggalkan sisa-sisa kehangatan pemukiman warga. Sekarang, jalan setapak itu benar-benar menjadi sangat sepi. Di sisi kiri hanya ada hamparan sawah tebu yang gelap gulita, sementara di sisi kanan adalah jalur rel kereta yang meninggi. Cahaya bulan malam itu bersinar dengan terang, menyinari hamparan sawah tebu di sisi kiri jalan setapak dengan warna perak yang pucat. Gerobak cilok di belakang sepeda Bagus terasa jauh lebih ringan dari biasanya, karena semua dagangannya telah ludes, terjual di perbatasan dusun sebelah sebelum jam 9 malam. Kantong celananya terasa berat oleh gulungan uang kertas dan recehan koin yang bergemerincing setiap kali roda sepeda tua itu melindas batu-batu runcing di sepanjang pinggiran rel. Bagus bersyukur dalam hati karena ia bisa pulang lebih awal dan beristirahat tanpa harus menghabiskan sisa minyak tanah di lampu teplok sepedanya. Namun, kepuasan kecil itu mendadak sirna ketika sepedanya mulai memasuki area tikungan rel yang membelah kebun pisang tua. Udara di sekitarnya yang semula hangat mendadak berubah menjadi sangat dingin, hingga hembusan nafas Bagus memutih tipis di udara. Bulu kuduk di tengkuknya meremang tiba-tiba. Bagus mencoba mengabaikan keanehan itu dengan terus mengayuh. Tetapi rasa sunyi yang mencekam mendadak menyergap. Suara jangkrik dan katak sawah yang tadinya bersahutan riuh seketika lenyap sama sekali, menyisakan derit rantai sepedanya yang berkarat. Sekitar 15 meter di atas tanah berdebu yang diterangi cahaya bulan, Bagus menangkap sebuah pergerakan. Ada seonggok benda berwarna putih pucat yang bergerak sangat lincah, bergeser dari tepian semak-semak menuju ke tengah jalan setapak. Bagus memperlambat kayuhannya. Matanya menyipit, mencoba mematangkan pandangan dalam keremangan. Hewan apa itu? Besar sekali untuk ukuran tikus pohon. Benda itu berhenti bergerak tepat di tengah jalan setapak. Posisinya membelakangi arah kedatangan Bagus. Dari jarak 10 meter, bentuknya terlihat memanjang dan berkerut. Bagus bergumam sendiri, menenangkan detak dadanya yang mulai berdegup cepat. Mungkin cuma garangan atau musang air yang sedang menyeberang mencari makan di parit. Dia kembali menekan pedal sepedanya perlahan, membuat roda depan bergerak maju beberapa meter lagi. Namun, begitu jarak di antara mereka mengikis hingga menyisakan kurang dari 5 meter,
Lampu minyak sepedanya yang temaram langsung menyorot benda itu dengan jelas. Seluruh sendi di kaki Bagus mendadak kaku, membuat sepedanya berhenti berputar secara paksa. Bagus tercekat, nafasnya tertahan di tenggorokan saat melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Benda itu sama sekali bukan musang, bukan pula hewan apapun yang pernah ia ketahui. Benda pucat itu adalah sepotong lengan kanan manusia utuh. Mulai dari batas siku yang tampak compang-camping berdarah kering hingga ujung jemari. Kulit lengan itu berwarna putih keabu-abuan, layaknya mayat yang sudah lama terendam air, dengan urat-urat biru keunguan yang menonjol tegang di sepanjang punggung tangannya. Yang membuat bulu kuduk Bagus berdiri sempurna adalah posisi lengan tersebut. Ia berdiri tegak di atas tanah dengan kelima jarinya yang panjang dan berkuku hitam pekat menancap kuat, bertindak layaknya kaki-kaki seekor laba-laba raksasa. Bagus membeku di atas sadel sepedanya, tidak mampu mengeluarkan suara sedikit pun, meski mulutnya setengah terbuka. Gusti Allah, apa itu? Lengan tanpa tubuh itu tiba-tiba bergerak cepat dengan sekali hentakan dari kelima jarinya. Makhluk itu melompat tinggi melewati parit dan mendarat tepat di atas bantalan rel kereta api yang posisinya lebih tinggi dari jalan setapak. Lengan itu berputar perlahan, membalikan arah telapak tangannya hingga kini menghadap langsung ke arah Bagus yang sedang gemetaran di bawahnya. Suasana menjadi kian mencekam saat jari telunjuk dari lengan pucat itu menekuk dan melurus berulang kali secara perlahan. Makhluk itu sedang membuat gerakan memanggil, sebuah isyarat yang sangat jelas agar Bagus turun dari sepedanya dan berjalan mendekat ke arah rel kereta. Bagus menggelengkan kepalanya dengan cepat. Air mata dingin mulai berlinang di sudut matanya karena cengkraman rasa takut yang mendalam. Tidak, pergi kamu. Seolah tahu korbannya menolak, gerakan memanggil dari jari telunjuk itu mendadak berhenti. Beberapa detik kemudian, kelima jari panjang itu kembali menekan permukaan batu kerikil rel dengan beringas. Lengan itu mulai merayap turun dari tanggul rel menuju ke arah jalan setapak, bergerak patah-patah namun memiliki kecepatan yang tidak masuk akal. Cetak, cetak, cetak. Suara kuku-kuku hitam yang keras menghantam batu kerikil rel terdengar begitu nyaring dan bergaung di tengah kesunyian malam yang pekat. Bajingan, asu, lungo, pergi! Teriak Bagus akhirnya berhasil memecah ketakutannya sendiri. Terkadang, kalau rasa muncul takut, mengumpat itu kok bisa menghilangkan rasa takut ya? Mungkin ada yang sama nggak? Sorry nih kalau kasar ya. Dan dengan sisa tenaga yang ia miliki, Bagus menghentakkan kakinya ke pedal sepeda kuat-kuat. Dia memutar balik sepedanya dengan kasar hingga dandang cilok di bagian belakang bergoyang hebat dan menimbulkan suara kelontangan yang bising. Bagus mengayuh sepedanya secepat yang ia bisa, melupakan semua rasa lelah yang menggelayuti otot-otot kakinya sejak sore tadi. Angin malam menghantam wajahnya yang kini sudah dibanjiri keringat dingin. Bagus berteriak histeris, menekan pedal sepedanya hingga rantai tuanya berderit kencang, seolah-olah hendak putus saat itu juga. Tolong, siapa saja tolong. Tepat ketika Bagus merasa tenaganya sudah habis, cahaya kuning dari lampu-lampu teras rumah warga di ujung desa mulai terlihat menyembul di balik rimbunya kebun pisang. Lorong masuk menuju pemukiman desa Sukomaju sudah berada di depan mata. Bagus mengarahkan sepedanya meluncur deras, memasuki batas gapura bambu desa, menabrak tumpukan kayu bakar di pinggir jalan hingga ia terjatuh bergulingan di atas tanah bersama sepedanya. Dandang ciloknya terlepas dan menumpahkan sisa-sisa air serta bumbu saus ke tanah. Dengan nafas yang tersengal-sengal dan tubuh yang gemetaran hebat, Bagus segera membalikkan badannya, memandang ke arah jalan setapak yang baru saja ia lalui. Di bawah batas bayangan pohon beringin luar desa, suasana mendadak kembali normal. Angin malam berhembus biasa,
dan suara jangkrik kembali terdengar saut-sautan. Lengan kanan pucat yang mengerikan itu telah lenyap seketika, seolah-olah menguap begitu saja begitu menyentuh batas tanah pemukiman warga. Bagus terduduk lemas di tanah, memegangi dadanya yang naik turun dengan jantung yang masih berpacu liar, menggedor tulang rusuknya. Matahari baru saja terbit di ufuk timur, memancarkan cahaya hangat yang menembus sela-sela dinding bambu rumah Bagus. Di dapur, kepulan asap dari rebusan air untuk adonan cilok sudah membumbung tinggi, namun tidak ada gairah yang terpancar dari wajah pria itu. Bagus duduk di amben kayu dengan kedua tangannya masih sedikit bergetar saat memegang cangkir kopi hitam yang mulai mendingin. Semalaman ia tidak bisa memejamkan mata barang 1 detik, sama sekali tak bisa. Bayangan dengan pucat dengan kuku hitam yang merayap mengejarnya di samping rel terus berputar-putar di dalam kepalanya. Ketakutan itu membekas begitu dalam, hingga untuk sekedar melihat ke arah jendela luar pun, dadanya langsung terasa sesak. Sejak pagi itu, Bagus memutuskan untuk merombak seluruh jadwal kerjanya. Ia mulai mendorong sepedanya keluar rumah saat matahari tepat di atas kepala dan membatasi waktu jualan hanya sampai pukul 4 sore. Ketika azan asar berkumandang, ia sudah buru-buru mengemas sisa dagangannya dan memilih pulang lewat jalan utama yang memutar jauh melalui pasar, menghindari jalan setapak di pinggir rel kereta api itu dengan ketat. 2 hari kemudian, sore hari setelah selesai berjualan lebih awal, Bagus memberanikan diri mendatangi sebuah rumah joglo tua di ujung desa. Rumah itu milik Pak Dharma, sesepuh yang paling dihormati di desa Sukomaju karena mengetahui hampir seluruh sejarah masa lalu daerah tersebut. Pak Dharma sedang duduk di beranda depan sambil memotong tembakau kering ketika Bagus memarkir sepedanya di halaman. "Gus, tumben sore-sore sudah keliling ke sini. Daganganmu sudah habis?" tanya Pak Dharma, membuka percakapan sambil meletakkan pisau pemotongnya. Bagus menjabat tangan pria itu dengan takzim, lalu duduk di lantai beton beranda. "Sudah habis, Pak, mbon telas. Sengaja kalau niku dagange agak cepat-cepat akhir-akhir ini, Pak. Saya jualannya agak cepat." Pak Dharma memperhatikan raut wajah Bagus yang tampak kuyu dan kantung matanya yang menghitam. "Wajahmu pucat sekali, Gus. Kamu sedang sakit atau ada pikiran?" Bagus menghela nafas panjang, menatap lurus ke arah halaman rumah Pak Dharma yang ditumbuhi pohon kenanga. "Saya mau bertanya sesuatu, Pak. Ini soal kejadian 2 malam lalu di jalan setapak pinggir rel." Gerakan tangan Pak Dharma yang hendak menyulut rokok kelobot mendadak terhenti. Ia memandang Bagus dengan tatapan yang tajam. "Kamu melihatnya?" "Iya, Pak, lengan kanan tanpa tubuh. Makhluk itu merayap di atas rel lalu mengejar sepeda saya sampai batas desa. Saya hampir saja mati ketakutan kalau tidak sampai di rumah warga," kata Bagus dengan suara yang sengaja dikecilkan. Pak Dharma menghembuskan nafas perlahan, menyalakan rokoknya hingga asap putih beraroma cengkeh menyebar di antara mereka. "Sudah kuduga, makhluk itu mulai sering keluar lagi belakangan ini." "Sebenarnya itu makhluk apa sih, Pak? Warga desa bilang itu hantu tangan buntung. Tapi dari mana asalnya sampai bisa meneror rel kereta itu?" tanya Bagus mendesak. Rasa penasarannya sudah tidak bisa ditahan lagi. Pak Dharma memperbaiki posisi duduk bersilanya. Pandangannya menerawang jauh ke depan. "Kejadiannya sudah lama sekali, Gus. Mungkin sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu. Saat jalur rel itu baru beberapa tahun dibangun dan daerah sekitarnya masih berupa alas jati yang sepi." "Ada apa di masa lalu itu, Pak?" tanya Bagus lagi. "Dulu ada seorang perempuan bernama Sari. Dia hidup sebatang kara di gubuk dekat perbatasan desa. Suatu ketika, beberapa ternak milik warga mati mendadak secara beruntun, dan anak salah satu orang terpandang di desa ini jatuh sakit parah tanpa sebab yang jelas.
cerita Pak Dharma dengan nada suara yang berat. Lalu mereka menuduh wanita itu, tebak Bagus. Benar, orang-orang menyebarkan fitnah bahwa Sari memelihara pesugihan dan menumbalkan warga desa. Suatu malam yang sangat terang, persis seperti malam saat kamu dikejar, sekelompok warga yang gelap mata mendatangi gubuk Sari. Mereka menyeretnya keluar ke arah rel kereta api, kata Pak Dharma. Suaranya terdengar agak bergetar mengingat peristiwa kelam itu. Bagus mendengarkan dengan seksama. Dadanya mulai berdegup kencang. Apa yang mereka lakukan pada Sari, Pak? Mereka mengejarnya tanpa ampun. Sari terus berteriak, minta tolong dan bersumpah tidak melakukan pesugihan itu. Tapi warga tidak peduli. Salah satu warga yang paling beringas kemudian mengambil sebilah golok besar. Dengan kejam dia membacok lengan kanan Sari hingga putus di dekat bantalan rel. Ujar Pak Dharma pelan. Astagfirullah, sampai sekejam itu, Pak? Bagus terenyak di tempat duduknya. Sari yang bersimbah darah mencoba merangkak di atas rel dengan tangan kirinya yang tersisa, mencoba meraih potongan lengan kanannya yang jatuh di kerikil. Tapi di saat yang sama, kereta malam melintas dengan kecepatan tinggi dari arah timur. Tubuh Sari hancur seketika di depan warga yang langsung lari ketakutan. Lanjut Pak Dharma. Suasana di teras rumah itu mendadak menjadi sangat sunyi. Angin sore berembus pelan, menggugurkan beberapa daun pohon kenanga ke tanah. Bagus bisa merasakan ketegangan yang mendalam dari cerita sesepuh desa tersebut. Jadi, hantu yang saya lihat itu adalah potongan lengan Sari yang tertinggal di sana? Tanya Bagus memastikan. Pak Dharma mengangguk pelan. Sejak kematian tragis itu, warga sering melihat potongan lengan kanan tersebut merayap di sekitar rel. Makhluk itu tidak pernah tenang karena dendam dan rasa sakit yang dibawanya saat mati. Bagus terdiam sejenak, mencerna setiap detail cerita tersebut sebelum mengajukan pertanyaan yang paling mengusik pikirannya sejak 2 hari lalu. Tapi Pak, kenapa makhluk itu harus mengejar saya? Saya kan tidak tahu apa-apa soal masa lalu itu. Saya juga tidak pernah mengganggunya. Pak Dharma menatap Bagus dengan pandangan yang penuh rasa khawatir. Itu dia masalahnya, Gus. Hantu tangan itu tidak pernah menampakkan diri atau mengejar orang tanpa ada alasan yang kuat. Maksud Pak Dharma bagaimana? Bagus mulai merasa tidak tenang. Dalam sejarah desa ini, setiap kali hantu tangan itu muncul dan mengejar seseorang di malam terang bulan, itu adalah tanda dari alam gaib. Kemunculannya merupakan peringatan bahwa dalam waktu dekat akan ada duka cita yang sangat mendalam atau kecelakaan maut yang menelan korban jiwa di sekitar rel kereta api itu. Jelas Pak Dharma dengan nada yang sangat serius. Bagus merasa badannya menjadi kaku mendengarkan penjelasan itu. Pertanda kecelakaan maut. Siapa yang akan menjadi korbannya, Pak? Tidak ada yang tahu pasti siapa korbannya, Gus, sampai kejadian itu benar-benar terjadi. Tapi biasanya makhluk itu mendatangi orang yang memiliki hubungan terdekat dengan kemalangan yang akan datang, atau bisa jadi target dari dendam masa lalunya yang belum usai, kata Pak Dharma menutup penjelasannya sembari menepuk pundak Bagus yang tampak gemetar. Setelah beberapa menit berbincang dengan Pak Dharma, Bagus memutuskan untuk berpamitan pulang. Dia berjalan gontai meninggalkan pekarangan rumah Pak Dharma ketika langit barat mulai memerah tertutup senja. Kata-kata sesepuh desa itu terus terngiang, membebani pikirannya dengan kecemasan baru. Bagus menuntun sepeda ontelnya perlahan,
menyusuri jalan desa yang mulai sepi. Sesampainya di rumah, Bagus langsung memasukkan sepedanya ke dalam ruang tengah yang merangkap sebagai tempat penyimpanan gerobak cilok. Rumah terasa hangat oleh aroma masakan sayur lodeh yang sedang disiapkan oleh istrinya, Sri. Setelah membersihkan diri dan menunaikan sholat maghrib, Bagus duduk di meja makan kecil di sudut dapur. Sri meletakkan sepiring nasi dan segelas teh hangat di depan suaminya, lalu ikut duduk di hadapannya setelah menyadari perubahan sikap Bagus yang sangat drastis sejak sore tadi. Sri memperhatikan suaminya yang hanya mengaduk-aduk nasi tanpa berniat menyuapnya. "Mas, sampean kenapa? Sejak pulang dari rumah Pak Darmo tadi wajahmu ditekuk terus, Mas." Bagus meletakkan sendoknya, menatap wajah Sri dengan ragu. "Sri, sebenarnya 2 malam lalu aku hendak menceritakan semuanya kepadamu." Sri menghentikan aktivitasnya yang sedang melipat kain lap. "Soal kamu yang pulang terlambat dan ketakutan itu, Mas?" "Iya, aku tidak cuma ketakutan karena suasana sepi, Sri. Aku dikejar oleh sesuatu di jalan setapak samping rel," kata Bagus dengan suara yang sangat pelan, hampir berupa bisikan. Sri mengerutkan dahi, menggeser duduknya agar lebih dekat dengan suaminya. "Dikejar apa, Mas? Jangan buat aku takut malam-malam begini." "Aku melihat potongan lengan kanan manusia, Sri. Lengan itu merayap dengan jari-jarinya di atas tanah, lalu memanjat rel dan mengejar sepedaku cepat sekali," ujar Bagus dengan mata yang melebar mengingat kejadian itu. Sri terdiam beberapa saat. Wajahnya mendadak berubah pucat. "Mas, sampean serius, Mas? Jadi cerita warga tentang hantu tangan buntung itu benar-benar ada?" "Benar, Sri. Aku melihatnya dengan mataku sendiri di bawah lampu sepeda. Tadi sore aku mendatangi Pak Dharma untuk mencari tahu, dan beliau menceritakan sejarah kelam masa lalu desa ini," kata Bagus lagi. "Sejarah apa, Mas?" tanya Sri penasaran. "Puluhan tahun lalu, ada perempuan bernama Sari yang difitnah warga desa. Mereka menyiksanya di dekat rel kereta api. Bahkan ada seorang warga yang tega memotong lengan kanannya dengan golok sebelum wanita itu tewas tertabrak kereta api," jelas Bagus. Sri menutup mulutnya dengan kedua tangan, tampak sangat terkejut. "Ya Allah, kejam sekali orang-orang zaman dulu. Lalu apa hubungannya denganmu, Mas?" "Pak Dharma bilang kemunculan hantu itu adalah sebuah pertanda mutlak bahwa akan ada kecelakaan maut atau duka cita kemalangan mendalam yang menimpa orang di desa ini dalam waktu dekat," tutur Bagus dengan nada cemas. Sri menggenggam tangan Bagus yang terasa dingin. "Tapi sampean kan sudah lolos malam itu, Mas. Lagi pula kita tidak pernah ikut campur urusan orang lain di desa ini. Kita wong cilik, orang kecil, cuma cari makan dari jualan cilok." "Iya, Sri. Aku juga berpikir begitu. Aku merasa lega karena malam itu aku bisa selamat dan sampai di rumah ini tanpa kurang suatu hal apapun. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi lewat jalan setapak itu. Biar memutar jauh, yang penting kita semua aman," kata Bagus, mencoba menenangkan istrinya sekaligus menghibur dirinya sendiri. Sri mengangguk setuju. "Benar, Mas. Lebih baik jualan pulang sore saja. Rezeki sudah ada yang mengatur. Yang penting keselamatan nomor 1. Percakapan malam itu berakhir setelah Bagus memaksakan diri menghabiskan makan malamnya. Sri kemudian masuk ke dalam kamar untuk menemani Yuni, anak kedua mereka yang sudah terlelap. Sementara Bagus memilih kembali ke ruang tengah. Ia tidak bisa tidur karena teringat roda sepedanya yang terasa agak oleng saat dikayuh cepat sewaktu dikejar hantu itu dari 2 hari lalu. Bagus memutuskan untuk memeriksa dan membersihkan sepeda tua peninggalan almarhum bapaknya tersebut. Bagus mengambil sebuah kain lap basah dan sebuah obeng,
lalu berjongkok di samping sepeda ontel jengki yang catnya sudah banyak mengelupas. Ia mengelap bagian spakbor, lalu beralih ke bagian sadel kayu berlapis kulit yang sudah pecah-pecah. Saat jemarinya meraba rongga di bawah robekan kulit jok tua tersebut untuk membersihkan debu, ujung sebatang besi obengnya membentur sesuatu yang terasa ganjil di sela-sela busa sabut kelapa yang mengering. Bagus mendekatkan lampu minyaknya ke arah kolong jok tersebut. Benda apa ini terselip di dalam sini? Bagus menggunakan ujung obeng untuk mengorek benda tersebut keluar secara perlahan agar tidak rusak. Setelah beberapa kali percobaan, sebuah gulungan kain usang berwarna merah pudar berhasil ditarik keluar dari dalam jok sepeda. Di dalam gulungan kain yang sudah lapuk itu, terdapat selembar kertas merang yang dilipat menjadi beberapa bagian kecil. Kertas itu tampak sangat rapuh dan dipenuhi bercak-bercak jamur coklat. Bagus membuka lipatan kertas itu dengan sangat hati-hati di bawah temaramnya cahaya lampu teplok. Tulisan di atas kertas itu menggunakan tinta hitam yang sudah agak pudar, namun goresan aksaranya masih sangat jelas dan mudah dibaca karena merupakan tulisan tangan almarhum bapaknya sendiri. Itu adalah surat pengakuan dosa yang ditulis beberapa bulan sebelum bapaknya meninggal dunia akibat sakit keras 10 tahun yang lalu. Bagus mulai membaca baris demi baris tulisan tersebut di dalam hati. Untuk anakku Bagus, jika suatu saat kamu menemukan surat ini di dalam sepeda kesayanganku, ketahuilah bahwa bapakmu ini adalah seorang pendosa besar yang menyembunyikan kejahatan mengerikan dari seluruh warga desa Sukomaju. Dada Bagus mendadak berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Ia membetulkan posisi duduknya dan terus membaca lanjutan surat tersebut. 30 tahun yang lalu, akulah orang yang memimpin warga untuk menyeret Sari ke jalur rel kereta api karena termakan fitnah pesugihan. Rasa benci membuatku buta. Di malam itu akulah yang memegang golok dan membacok lengan kanan Sari hingga putus di atas batu kerikil rel, lalu membiarkannya tewas di sambar kereta api malam. Sepeda ontel ini adalah saksi bisu, karena malam itu aku membawa golok berdarah tersebut menggunakan sepeda ini. Aku tahu dosaku tidak akan pernah bisa diampuni, dan aku selalu merasa arwah Sari terus mengawasiku dari kegelapan rel. Bagus menghentikan bacaannya. Seluruh tubuhnya terasa kaku seketika. Nafasnya tercekat di tenggorokan, dan tangannya bergetar hebat hingga kertas merang di genggamannya berbunyi kresek-kresek dalam kesunyian malam. Bagus memandangi sepeda tua peninggalan ayahnya itu dengan pandangan yang penuh dengan kengerian baru yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Pemahaman baru yang mengerikan mendadak menghantam kepala Bagus dengan telak. Selama ini, hantu tangan yang merayap di atas rel itu sama sekali tidak sedang mengincar korban secara acak dari warga desa. Makhluk itu juga tidak muncul untuk mencelakainya tanpa sebab malam itu. Lengan kanan Sari yang buntung itu mengejarnya karena makhluk itu mengenali sisa hawa, aroma, dan bentuk dari sepeda tua milik orang yang telah menyiksa dan memotong lengannya di masa lalu. Jangan-jangan dia mengejarku buat balas dendam karena sepeda yang aku gunakan adalah barang milik pelaku. Bagus bergumam dalam hati. Matanya masih terpaku pada sepeda ontel yang ada di hadapannya. Mas, Doni belum pulang dari rumah temannya kerja kelompok. Padahal ini sudah hampir jam 10 malam loh mas, kata Sri dengan nada suara yang bergetar menahan cemas. Tangannya gemetaran saat menutup pintu kamar yang berderit pelan. Bagus yang sedang duduk melamun di ruang tengah langsung berdiri, melirik ke arah jam dinding usang yang terus berdetak nyaring. Dia tadi pamit ke rumah siapa Sri? Ke rumah Fajar di dusun seberang mas. Biasanya kalau pulang dia selalu lewat jalan pasar. Tapi malam ini bulan sedang terang sekali.
Aku takut dia nekat memotong jalan lewat pinggir rel. Jawab Sri. Air mata mulai mengambang di pelupuk matanya. Mendengar kata rel, Bagus merasa lemas. Ingatan tentang surat wasiat almarhum bapaknya dan peringatan Pak Dharma mendadak menghantam kepalanya dengan telak. Astagfirullah Sri, jaga rumah, aku akan susul Doni sekarang juga. Bagus langsung menyambar senter baterai di atas meja tanpa sempat memakai alas kaki. Ia berlari keluar menembus dindingnya malam desa Sukomaju yang sedang disinari cahaya bulan purnama yang sangat benderang. Bagus tidak menggunakan sepeda tua peninggalan bapaknya, melainkan mengandalkan kedua kakinya untuk berlari secepat mungkin menuju jalur rel kereta api. Nafasnya memburu, memutus kesunyian malam di sepanjang jalan desa yang sepi. Sementara pikirannya terus merapal doa agar duka cita yang diramalkan sesepuh desa tidak menimpa anak laki-lakinya yang baru menginjak usia remaja. Langkah kaki Bagus membawanya tiba di pembatas kebun tebu, di mana jalur rel kereta api membentang tinggi di atas tanggul batu kerikil. Dari jarak sekitar 50 meter di depan, ia menangkap lambaian seberkas cahaya lampu ponsel yang bergerak tidak beraturan di atas rel, disertai suara teriakan seorang remaja yang sangat ia kenali. Bapak, tolong Pak, kaki Doni tersangkut, tidak bisa lepas, teriak Doni dari atas rel. Suaranya melengking tinggi didera kepanikan yang luar biasa. Bagus memacu larinya lebih cepat, menaiki tanggul kerikil dengan kaki telanjang yang mulai tergores batu-batu tajam. Doni, tetap di situ, jangan banyak bergerak, Bapak datang. Ketika Bagus berhasil mencapai atas rel, pemandangan di depannya membuat darah di sekujur tubuhnya terasa membeku. Kaki kanan Doni terjepit di antara besi wesel pemindah jalur rel yang berkarat. Namun bukan itu saja yang membuat situasi menjadi sangat mengerikan. Dari sela semak liar di pinggir rel, sepotong lengan kanan pucat manusia telah muncul dan melilitkan jari-jari panjang berkuku hitamnya di sekeliling pergelangan kaki Doni, menahannya dengan kekuatan yang sangat besar agar remaja itu tidak bisa menarik kakinya keluar. Doni menangis histeris, mencoba memukul-mukul lengan misterius itu dengan tas sekolahnya. Pak, ini makhluk apa Pak? Pegangannya dingin sekali, sakit Pak. Bagus berjongkok, mencoba menarik tubuh anaknya. Namun cengkraman hantu tangan itu sama sekali tidak bergeser 1 mm pun dari pergelangan kaki Doni. Lepaskan anakku, dia tidak tahu apa-apa, dia tidak punya dosa pada masa lalumu. Dan di saat yang sama, getaran halus mulai terasa di atas permukaan besi rel yang berkilau, diikuti oleh suara gemuruh rendah yang datang dari arah timur. Sorot lampu bulat yang sangat terang dari lokomotif kereta api malam itu mulai muncul di balik tikungan alas jati, membelah kegelapan malam dan bersiap menerjang apapun yang berada di atas jalurnya. Bapak, keretanya sudah dekat Pak, Doni takut Pak. Jerit Doni semakin menjadi-jadi. Tubuhnya lemas karena ketakutan yang teramat sangat. Bagus menatap sorot lampu kereta yang jaraknya kini tinggal beberapa ratus meter lagi. Lalu ia mengalihkan pandangannya pada lengan pucat yang masih mencengkram kaki anaknya dengan beringas. Pemahaman tentang dosa masa lalu ayahnya mendadak melintas di pikiran Bagus. Ia tahu makhluk ini tidak akan pernah berhenti sebelum darah dari keturunan orang yang memotong lengannya tumpah di atas rel ini. Bagus melepaskan tarikannya pada tubuh Doni. Lalu ia menjatuhkan dirinya ke atas lutut, bersujud langsung di atas batu kerikil di depan lengan tanpa tubuh tersebut, dengan air mata yang mengalir deras membasahi wajahnya. Sari, aku tahu siapa ayahku. Aku tahu kejahatan besar yang dia lakukan padamu di masa lalu. Suara gemuruh kereta semakin memekakkan telinga. Klakson panjang lokomotif
meraung-raung memperingatkan ada rintangan di depan jalur, membuat suasana malam itu menjadi sangat kacau dan mencekam. Bagus terus berteriak-teriak di sela-sela gemuruh kereta, memohon dengan sisa tenaga yang ia miliki. Ayahku yang memotong lenganmu, dia sudah mati membawa dosanya. Jika kamu butuh balasan darah, ambil nyawaku, jangan anakku, dia tidak bersalah. Aku tawarkan diriku sebagai ganti, Sari, ambil aku. Lengan kanan pucat yang semula kaku itu tiba-tiba bergerak pelan. Kelima jarinya yang panjang perlahan melonggarkan cengkraman dari pergelangan kaki Doni setelah mendengar ucapan Bagus. Dan detik berikutnya, besi wesel yang menjepit kaki Doni mendadak bergeser beberapa senti akibat getaran hebat kereta, memberikan ruang yang cukup bagi kaki remaja itu untuk terlepas. "Doni, lari!" teriak Bagus sambil menggunakan kedua tangan untuk mendorong tubuh anaknya sekuat tenaga ke bawah tanggul rel. Doni terguling jatuh ke arah area persawahan yang aman tepat saat cengkraman hantu tangan itu benar-benar terlepas penuhnya dari kakinya. Namun, lengan mistis itu tidak kembali ke dalam semak. Dengan gerakan yang sangat cepat dan tidak terduga, 5 jari panjangnya bergerak maju dan mencengkram lengan kanan Bagus dengan sangat kuat, mengunci tubuh pria parubaya itu agar tetap terlungkup di atas bantalan rel besi. Bagus tidak mencoba melawan atau melepaskan diri. Dia memejamkan matanya rapat-rapat, menghembuskan nafas terakhirnya dengan perasaan pasrah yang teramat dalam saat angin kencang dan hawa panas dari lokomotif kereta api mulai menyembur wajahnya. "Terima kasih sudah melepaskan anakku, Sari. Dosaku dan ayahku sudah lunas." Dan kereta api malam itu melintas dengan kecepatan penuh, menimbulkan suara benturan keras yang langsung meredam segalanya dalam hitungan detik. Rangkaian gerbong besi yang panjang menderu, membelah malam, melindas apapun yang berada di atas rel sebelum akhirnya terus melaju menjauh menuju arah barat, meninggalkan kesunyian malam yang kembali mencekam di desa Sukomaju. Beberapa jam kemudian, suasana di pinggir rel kereta api berubah menjadi sangat ramai oleh kerumunan warga desa yang gempar. Pak RT, Pak Dharma, dan beberapa peronda malam berdiri di dekat pembatas jalur kereta dengan wajah yang pucat setelah menerima laporan dari Doni yang pulang dengan kondisi syok berat. Beberapa warga turun ke bawah tanggul untuk mengevakuasi jasad Bagus yang ditemukan tergeletak di tepi rel dengan pakaian yang sudah robek-robek. "Bagaimana keadaannya, Kang?" tanya Pak RT pada salah seorang warga yang memeriksa jasad tersebut. Warga itu berdiri dengan wajah ketakutan, tangannya menunjuk ke arah bagian tubuh sebelah kanan Bagus. "Jasadnya utuh, Pak RT, tapi ada satu keanehan yang sangat mengerikan." Pak Dharma berjalan mendekat, menggunakan tongkat kayunya untuk menyibak sisa kain jaket Bagus. "Ada apa dengan tubuh Bagus?" "Lengan kanannya hilang, Pak. Putus tepat sebatas siku dengan batas luka yang sangat rapi. Seolah-olah dipotong dengan sengaja menggunakan senjata tajam, bukan karena hancur terlindas roda kereta," jelas warga tersebut dengan suara gemetaran. Warga desa segera melakukan pencarian di sepanjang jalur rel hingga radius ratusan meter untuk menemukan bagian tubuh Bagus yang hilang. Namun, sampai matahari muncul dari balik bukit dan jasad Bagus siap dibawa ke pulang ke rumahnya, potongan lengan kanan itu tidak pernah ditemukan dimanapun, lenyap tanpa meninggalkan bekas darah sedikit pun di atas batu kerikil rel. Pak Dharma berdiri di tepi rel, menatap ke arah tempat di mana Sari tewas puluhan tahun lalu beralih menatap rumah Bagus di kejauhan. "Pencarian tidak usah diteruskan lagi, warga sekalian. Lengan itu tidak akan pernah ketemu." Pak RT mengerutkan dahi, mendekati sesepuh desa itu. "Kenapa begitu, Pak Dharma? Kasihan keluarganya kalau menguburkan jasad yang tidak utuh." "Utang darah di desa ini sudah dibayar tuntas oleh Bagus, Pak RT. Kejadian semalam bukan kecelakaan biasa, melainkan sebuah penebusan dosa atas kejahatan besar yang disembunyikan di masa lalu."
kata Pak Dharma dengan nada suara yang sangat dalam dan penuh wibawa. Warga yang mendengarkan ucapan Pak Dharma hanya bisa saling berpandangan dalam diam, mulai memahami arti dari peristiwa mengerikan yang baru saja menimpa penjual cilok keliling yang baik hati tersebut. Sri dan Doni menangis jadi-jadinya di samping keranda jenazah. Namun di dalam hati Doni, ia tahu ayahnya telah menukar nyawanya demi menyelamatkannya dari cengkraman makhluk gaib yang menuntut balas. Sejak malam terang bulan yang penuh darah itu, suasana di sekitar jalur rel kereta api Desa Sukomaju perlahan-lahan berubah menjadi lebih tenang. Sosok hantu tangan buntung yang mengerikan itu tidak pernah lagi terlihat merayap di bawah cahaya bulan benderang. Lingkaran kutukan dendam masa lalu yang telah mengikat Desa Sukomaju selama puluhan tahun kini telah putus dan berakhir selamanya bersama kepergian Bagus yang membawa kembali lengan yang pernah direnggut secara paksa di tempat itu. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Terima kasih untuk penulisnya, saya Emas, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak di Tony AFS. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.